Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kepemimpinan. Hari ini kita akan membicarakan topik kepemimpinan partisipatif, pendelegasian, dan pemberdayaan. Di bawah pengajaran oleh saya sendiri, Hairul Ikhwan, dan Bu Dian Marlina. Kita masuk di submateri pertama mengenai sifat kepemimpinan partisipatif. Sifat kepemimpinan partisipatif dalam buku Yukel, kepemimpinan partisipatif dianggap sebagai jenis perilaku yang berbeda dibandingkan dengan sifat kepemimpinan dengan perilaku tugas dan hubungan khusus atau relationship. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari kepemimpinan yang terkait dengan perilaku yang berhubungan dengan tugas, kemudian perilaku yang berhubungan dengan hubungan yang khusus atau ikatan emosional atau relationship dalam bahasa Inggris. Nah, dalam kepemimpinan partisipatif digolongkan berbeda karena ada perilaku-perilaku tertentu yang menyebabkan karyawan mau untuk mematuhi atau menolak perintah dari atasan. Jadi penggolongan ini digolongkan berbeda oleh Likert dan Yukel karena ada pengaruh berbeda, memiliki kekhasannya sendiri dibanding dengan kepemimpinan perilaku tugas dan hubungan seperti itu. Kenapa berbeda nanti akan dibahas lebih dalam di slide berikutnya. Nah, manfaat potensial dari partisipasi oleh karyawan itu seperti yang dirangkum oleh beberapa peneliti, ada kualitas keputusan di mana ketika karyawan ikutkan dalam partisipasi, kita akan mendapatkan opsi yang cukup banyak, cukup beragam, opsi yang sebelumnya tidak kita ekspektasi, kemudian muncul sebuah pilihan mendapatkan keputusan yang lebih baik seperti itu. Maka akan menghasilkan kualitas keputusan tertentu dengan seiring meningkatnya jumlah partisipasi dari karyawan. Kemudian ketika kita mengambil keputusan sebagai pemimpin, karena sudah banyak karyawan yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, maka mereka relatif lebih menerima keputusan yang kita ambil seperti itu. Mereka merasa bahwa keputusan itu adalah keputusan bersama. Dengan penerimaan tersebut, otomatis kepuasan karyawan terkait dengan keputusan itu juga akan meningkat. Mereka merasa lebih nyaman dengan apa yang akan mereka kerjakan jika keputusan itu telah diambil, kemudian mereka melanjutkan pekerjaan dari keputusan tersebut, mereka lebih nyaman melaksanakan pekerjaan yang mereka lakukan. Pada akhirnya, dengan partisipasi dari seluruh karyawan, otomatis akan mengembangkan keterampilan karyawan yang ikut berpartisipasi, karena di sana ada proses diskusi, ada proses rasionalisasi sebuah masalah, kemudian disimpulkan, diselesaikan secara bersama sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Itu adalah proses pengembangan keterampilan bagi karyawan. Berikutnya, model pengambilan keputusan normatif, manfaat penggunaan prosedur penggunaan manfaat
prosedur penggunaan keputusan yang sesuai dengan situasi telah diketahui sejak lama oleh para peneliti-peneliti di bawah ini, oleh Tenenbaum dan Smith, mencatat bahwa pilihan pemimpin mengenai prosedur pengambilan keputusan mencerminkan kekuatan pemimpin tersebut dan juga kekuatan para bawahan. Jadi dalam pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif itu mencerminkan kekuatan dari pemimpinnya. Bagaimana pemimpin bisa mengarahkan karyawannya, kemudian bagaimana bawahan juga bisa menyampaikan pending opinion terhadap opsi yang diberikannya ketika ada rapat pengambilan keputusan. Kemudian dari Mayer, penelitian dari Mayer menunjukkan ada perlunya para pemimpin mempertimbangkan persyaratan kualitas keputusan. Di dalam pengambilan keputusan harus diperhatikan pula kualitasnya, apakah keputusan tersebut telah mewakili, kemudian apakah keputusan tersebut berdampak luas pada organisasi, menghasilkan keuntungan yang lebih besar, dan lain sebagainya. Dan juga harus dipikirkan penerimaan bawahan terhadap pengambilan keputusan tersebut, apakah karyawan menerima atau menolak. Kemudian ada penelitian dari Froome dan Newton dalam membangun model keputusan. Menurut pendekatan sebelumnya, mereka membangun model keputusan berdasarkan pendekatan sebelumnya, namun ada perlu merujuk pada keputusan yang paling efektif, pengambilan keputusan yang efektif, prosedur pengambilan keputusan yang paling efektif dalam situasi tertentu, situasi yang berbeda-beda. Dalam model keputusan dikembangkan dengan melihat prosedur pengambilan keputusan mana yang paling efektif dan melihat bagaimana prosedur tersebut dan melihat bagaimana model pengambilan keputusan tersebut dilakukan pada situasi-situasi yang berbeda. Misalnya situasi A, kemudian situasi B, tentu pengambilan keputusannya akan berbeda. Misalnya situasi yang adem ayem saja, kemudian bagaimana pengambilan keputusan jadi pada saat krisis, pada saat tenang gitu, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Itu adalah hasil penelitian sebelumnya. Kemudian ada model revisi terhadap pengambilan keputusan, direvisi oleh Froome. Revisi ini terkait untuk memperbaiki kelemahan dari versi sebelumnya. Model baru yang ditambahkan oleh Froome adalah memperhatikan pada pengembangan para bawahan. Kemudian juga memperhatikan pada waktu pengambilan keputusan, apakah pada saat yang tepat. Kemudian apakah pengambilan keputusan itu dilakukan untuk pengembangan para bawahan. Dalam kepemimpinan partisipatif ada pedoman-pedoman yang bisa digunakan oleh para manajer. Sini manajer harus mampu mendiagnosis situasi pengambilan keputusan. Pertama adalah manajer harus mampu mengevaluasi seberapa pentingnya keputusan tersebut. Apakah akan berdampak pada seluruh organisasi atau hanya berpengaruh pada lokal organisasi. Kemudian manajer perlu mengidentifikasi orang-orang yang keahliannya dibutuhkan dalam pengerjaan keputusan yang telah dibuat. Kemudian manajer juga perlu mengevaluasi kerjasama dengan partisipan lain. Kemudian manajer perlu mengevaluasi bagaimana tingkat penerimaan dari bawahannya. Seperti itu. Kemudian manajer perlu mendorong partisipasi dengan cara
Yang pertama adalah mendorong karyawan-karyawannya untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka. Jadi dengan mengetahui kekhawatiran dari karyawan, kita bisa mengantisipasi bagaimana caranya untuk menyelesaikan kekhawatiran mereka. Apakah dengan cara memotivasi, kemudian insentif, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan tertentu yang mempersiapkan mereka untuk menangkal kekhawatiran mereka. Kemudian kita perlu mencatat ide-ide dan saran karena ini kita butuhkan untuk pengembangan keputusan juga. Kemudian ya ini akan mendorong partisipasi dari karyawan. Ketiga, cari cara membangun ide. Keempat, berhati-hati ketika kita mengekspresikan atau memberikan gambaran tentang bagaimana kita mungkin tidak setuju terhadap saran karyawan. Kemudian kita perlu mendengarkan pandangan dari karyawan lain, walaupun tidak setuju, tapi jangan bersikap defense atau menolak seperti itu. Kita harus dalam posisi yang netral, tenang ketika ada pandangan yang berbeda dari karyawan. Kemudian cobalah memanfaatkan saran yang diberikan oleh karyawan lain, kemudian perlihatkan penghargaan terhadap saran-saran dari karyawan lain. Berikutnya dalam materi kepemimpinan partisipatif tentu kita harus memberikan delegasi, artinya memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Tidak hanya tanggung jawab, di sini pengertiannya adalah bagaimana mempercayakan tugas, kemudian kita juga memberikan kewenangan, memberikan hak beserta tanggung jawab itu kepada individu. Kemudian pendelegasian dilakukan dengan cara membagi tugas, kemudian bisa juga memberikan wewenang, hak tanggung jawab dalam organisasi. Nah, bentuk-bentuk pendelegasian itu ada 4 di sini. Yang pertama, kita bisa memberikan tugas dan tanggung jawab yang sama sekali baru dan berbeda dari tugas dan tanggung jawab seorang karyawan. Jadi sebelumnya misalnya dia seorang tenaga penjual, kemudian kita berikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan untuk melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaannya sebagai tenaga penjual, seperti itu. Yang kedua adalah memberikan kewenangan tambahan, artinya kewenangannya saja yang ditambahkan, pekerjaannya tetap, jenis pekerjaannya tetap. Nah, ini dalam pemberian kewenangan ini bertujuan untuk mempercepat karyawan tersebut untuk menyelesaikan tugasnya seperti itu. Jadi dia tidak memiliki kewenangan misalnya untuk menentukan suatu hal, kemudian ketika diberi kewenangan tugas tersebut terselesaikan dengan cepat. Yang ketiga adalah jenis pendelegasian dengan meningkatkan spesifikasi tanggung jawab terhadap pekerjaan. Jadi diberikan tanggung jawab lebih, namun pekerjaannya tetap sama. Jenis pekerjaannya tetap sama. Kemudian yang keempat adalah memberikan izin kepada bawahan menentukan apa yang harus dilakukan. Nah, ini dibebaskan, dia diberikan kewenangan bebas, kemudian tetap dalam pengambilan keputusan tersebut harus diinformasikan kepada atasannya dahulu. Seperti itu. Nah, keuntungan dari pendelegasian pertama, kualitas keputusan akan lebih baik karena dalam pendelegasian ini asumsinya kita sebagai pemimpin memiliki pekerjaan yang cukup banyak yang perlu kita lakukan, sehingga kita perlu membutuhkan karyawan lain untuk menyelesaikan suatu tugas yang
kita tidak bisa menghandle-nya. Sehingga ketika dihandle oleh orang lain, kita tidak terlalu padat atau tidak terlalu pusing memikirkan seluruh pekerjaan, tapi ada orang lain yang bisa menghandle-nya. Sehingga kualitas keputusan menjadi lebih baik. Komitmen bawahan lebih besar terhadap keputusan yang dibuat karena dia merasa diberikan kepercayaan, sehingga komitmennya akan meningkat. Kemudian delegasi yang menghasilkan tanggung jawab dan wewenang tambahan dapat membuat pekerjaan bawahan lebih menarik. Nah, jika diberikan tanggung jawab, bawahan akan merasa senang sehingga dia merasa lebih tertarik, lebih tertantang, dan merasa pekerjaannya lebih bermakna seperti itu. Jadi delegasi ini tidak hanya dilakukan ketika kita memiliki pekerjaan yang sangat banyak yang tidak bisa kita handle sendiri, tapi bisa juga dalam posisi kita berusaha untuk meningkatkan komitmen bawahan, kemudian juga meningkatkan partisipasi dari karyawan. Karyawan bisa lebih senang dalam bekerja. Kemudian delegasi merupakan hal yang penting dalam manajemen waktu. Nah, ini adalah bagaimana delegasi dapat membantu seorang manajer dalam manajemen waktu. Karena banyaknya tanggung jawab dari seorang manajer, dia perlu memberikan delegasi pada bawahannya. Kemudian delegasi dapat menjadi metode yang efektif dalam perkembangan manajemen. Dengan memberikan delegasi tentunya akan meningkatkan kemampuan karyawan lain karena dia akan menerima tanggung jawab dari atasannya, sehingga itu meningkatkan keterampilannya terkait dengan usaha manajerial. Dalam pedoman pendelegasian, apa yang perlu diperhatikan oleh seorang manajer? Pertama, apa yang didelegasikan. Bisa jadi tugas yang dapat dilakukan dengan lebih baik oleh bawahan. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut, tentu seorang manajer punya kelemahan juga, dan dia melihat bahwa pekerjaan ini bisa dilakukan lebih baik oleh bawahannya. Nah, dia diserahkan kepada bawahannya sehingga pekerjaannya atau hasilnya akan lebih baik jika dikerjakan oleh bawahan tersebut. Tugas yang mendesak, namun bukan prioritas tinggi. Kita bisa memberikan tugas mendelegasikan tugas kepada karyawan dan bentuk tugasnya yang mendesak, namun bukan prioritas. Karena yang prioritas adalah perlu kita selesaikan sebagai seorang manajer. Tugas yang relevan bagi karir bawahan, kemudian tugas yang memiliki kesulitan yang sesuai dengan keterampilan bawahan, tugas yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, tugas yang tidak dominan bagi peran manajer. Bagaimana cara mendelegasikannya? Jelaskan tanggung jawab, kemudian berikan otoritas yang cukup dan sesuai, kemudian harus diperinci, dan batasnya, jangan kelebihan, jangan kekurangan, kemudian perinci persyaratan pelaporan. Nah, dalam pendelegasian tentu kita membutuhkan laporan dari bawahan. Kemudian teruskan informasi kepada mereka yang harus mengetahuinya, pantau kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan, usahakan agar bawahan memperoleh informasi yang dibutuhkan, berilah dukungan dan bantuan, dan kemudian buatlah agar kesalahan yang terjadi sebagai suatu proses belajar. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh orang yang didelegasikan itu jangan kita anggap sebagai kesalahan saja dan langsung kita hukum, tapi anggaplah itu sebagai sebuah proses pembelajaran bagi karyawan. Berikutnya adalah pemberdayaan. Ketika kita mendelegasikan, kemudian kita juga perlu memberdayakan dalam artian memberikan keberanian dan kesempatan kepada individu untuk mengambil tanggung jawab dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi. Nah, konsekuensi dari pemberdayaan ini sendiri diartikan bagaimana kita membuat seseorang lebih mampu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi bentuk dukungannya bisa motivasi, kemudian pemberian tanggung jawab, mempercayakan tanggung jawab, kemudian memberikan wewenang lebih sehingga dia memiliki kemampuan lebih untuk di atas kemampuannya karena kita dukung seperti itu.
Kemudian konsekuensi dari pemberdayaan ini adalah komitmen yang lebih tinggi, kemudian inisiatif yang lebih besar dari karyawan tersebut, ketekunan tentu saja karena merasa dipercaya, kemudian dia mendapat dukungan sehingga dia lebih berdaya, dukungan dari atasannya, kemudian dia mampu berinovasi, kepuasan kerjanya juga lebih tinggi, komitmen organisasi lebih kuat, dan berkurangnya pergantian karyawan. Artinya karyawan tidak memilih untuk keluar dari perusahaan karena dia merasa diberdayakan oleh perusahaannya, merasa diikut sertakan, merasa dikuatkan oleh organisasinya. Bagaimana menciptakan kondisi yang sesuai untuk pemberdayaan? Di sini ada tabelnya. Ini ada kondisi, kemudian apa hal yang tidak mendukung, apa hal yang mendukung. Dari struktur organisasi, kondisi yang tidak sesuai, yang tidak mendukung pemberdayaan itu adalah sentralisasi. Kondisi yang mendukung itu adalah desentralisasi, formalisasi rendah. Artinya apa? Ketika sentralisasi ini tentu semua dipegang oleh pemimpin utama, dan formalisasi formal dan sangat formal sehingga tidak bisa melakukan inovasi, sehingga kekuatan karyawan untuk menjadi lebih berdaya itu kecil kemungkinannya. Nah, dengan desentralisasi dia lebih inovatif, lebih bisa berkreasi untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik seperti itu. Dan lain sebagainya. Di sini ada kondisi lainnya, desain tugas, durasi hubungan, nilai budaya, ciri-ciri karyawan, kemampuan karyawan, masa jabatan, program keterlibatan karyawan, rasa saling mempercayai, dan lain sebagainya. Ini adalah kondisi-kondisi yang mendukung dan tidak mendukung. Bisa kalian perhatikan. Ya, itu saja pertemuan kali ini. Silahkan nanti dikerjakan kuisnya di Elita. Saya sudahi kuliah hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.